Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah tahu mata pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah matematika. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jikalau kita berdoa sebelum belajar. Nah, untuk berdoa, silahkan sebelum memulai doa, siswa-siswa Bapak, anak-anak Bapak, acungkan tangan seraya berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum masuk jauh lebih dalam, Bapak ingin tahu mengenai siswa-siswa Bapak, apakah ada yang tidak hadir? Maka dari itu kita absen dulu. Apakah hari ini absen cepat saja? Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, nampaknya ada 2 orang yang izin, sisanya hadir semua. Baik, nampaknya semangat sekali Bapak dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, selama belajar, kita hari ini belajar matematika, itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya bilangan. Bahkan dari kecil pun kita sudah dikenalkan dengan angka yang berbentuk dengan bilangan. Sebenarnya apa sih bilangan itu? Nah, jadi bilangan itu merupakan konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap segala sesuatu yang dihitung. Sehingga bilangan seringkali digunakan dalam pengukuran dan juga pencacahan. Bilangan itu juga terdiri dari berbagai macam. Salah satunya adalah bilangan bulat. Nah, materi kita hari ini adalah tentang bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Nah, Bapak jelaskan sedikit. Jadi bilangan bulat adalah kumpulan ataupun himpunan yang nilainya bulat. Bilangan bulat ini sendiri terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat itu dilambangkan dengan huruf Z yang berasal dari kata Zahlen, itu diambil dari bahasa Jerman, itu artinya bilangan. Nah, siswa-siswa Bapak sudah tahu belum tentang bilangan cacah? Itu nanti kita akan belajar soal bilangan bulat. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Bilangan cacah ini terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif, sehingga bilangan bulat dan bilangan cacah ini saling melengkapi. Secara keseluruhan juga terdiri dari bilangan bulat asli, 0 dan bilangan bulat negatif. Maka bilangan desimal dan pecahan itu tidak termasuk dalam himpunan bilangan bulat. Jadi yang termasuk dalam himpunan bilangan bulat ini tadi adalah bilangan bulat asli, 0, dan juga bilangan bulat negatif. Kita akan lanjut ke bilangan asli yang masuk dalam bagian dari bilangan bulat ini tadi. Bilangan asli itu biasa disebut juga dengan bilangan positif karena terdiri dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli juga terbagi menjadi bilangan ganjil dan juga bilangan genap. Nah, bilangan asli ini terbagi jadi 4 nih sebenarnya. Jadi ada ganjil, genap, bilangan prima, dan juga bilangan komposit. Bilangan ganjil itu adalah himpunan bilangan asli yang nilainya tidak habis dibagi 2. Sedangkan bilangan genap adalah himpunan bilangan asli yang nilainya habis dibagi 2. Sedangkan bilangan prima ini adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau bilangan itu sendiri. Nah, bilangan asli lebih dari 1 yang tidak termasuk bilangan prima disebut adalah bilangan komposit. Nah,
Untuk lebih jelasnya, coba siswa-siswa Bapak perhatikan gambar yang ditampilkan, bisa dilihat. Nah, di situ ada ruler garis yang menunjukkan di tengahnya angka 0, sebelah kanannya ada bilangan cacah dan bilangan asli, dan ke sebelah kiri itu ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif ini dari -1, -2, -3, -4. Nah, sedangkan bilangan cacah itu hanya 0, bilangan 0. Nah, jadi kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi bilangan bulat itu digambarkan dari -4, -4, -3, -2, -1, naik tuh dari -4 ke 0. Habis itu dari 0 ke 4 lagi, 1, 2, 3, 4. Nah, itu tadi bilangan bulat, masuk kategori dalam bilangan bulat. Untuk bilangan bulat negatif itu kita membaca atau menghitungnya itu dari -1. Nah, dari -1 ini merupakan bilangan bulat negatif, -1, -2, -3 dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah itu kita membacanya mulai dari 0. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu merupakan bilangan cacah. Sedangkan bilangan asli itu kita hitung dari angka 1. Dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu merupakan bilangan asli. Bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini sudah dijelaskan tadi, yaitu bilangan yang tidak habis kalau jika dibagi 2 atau tidak bisa dibagi 2. Itu tadi bilangan ganjil. Contohnya seperti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Sedangkan bilangan genap ini tadi sudah dijelaskan, yaitu bilangan yang habis jikalau dibagi dengan 2. Nah, contohnya seperti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Sedangkan bilangan prima ini tadi sudah dijelaskan di atas, yaitu bilangan yang lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau bilangan itu sendiri. Nah, contoh dari bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan yang tidak termasuk dari bilangan prima itu. Nah, contohnya seperti 4, 6, 8, 9 dan seterusnya. Membandingkan bilangan bulat. Nah, dalam membandingkan bilangan bulat ini, siswa-siswa Bapak terlebih dahulu mengurutkan dalam bilangan bulat. Jadi mengurutkan bilangan bulat berarti itu menuliskan bilangan bulat secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Nah, berdasarkan garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya semakin besar. Dan sebaliknya, jikalau semakin ke kiri letak bilangan tersebut, maka nilainya semakin kecil. Paham anak? Kalau ke kanan semakin besar, sedangkan ke kiri itu semakin kecil. Ini ada contoh gambar, bisa dilihat ruler seperti yang tadi, namun dari angka 1 dan juga -1 itu menunjukkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil, dan semakin ke kanan angka tersebut maka nilainya semakin besar. Paham anak-anak? Jadi contohnya bukan berarti -1000 ini merupakan angka yang besar, tidak. Itu angka yang kecil karena semakin ke kiri benar. Nah, setelah siswa-siswa Bapak mengetahui urutan-urutan tadi, maka kita dapat membandingkan bilangan bulat tersebut. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan nilai suatu bilangan bulat. Apakah lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil dari bilangan bulat lainnya. Simbol yang digunakan dalam membandingkan bilangan bulat yaitu di sini terdapat simbolnya. Jika A lebih besar dari B, maka A itu seperti bentuk panah ke arah kanan, maka itu lebih besar. Jika sama dengan, itu bentuk simbol sama dengan. Dan jika lebih kecil itu maka simbolnya kebalikan dari lebih besar tadi, ke kiri. Nah, ini ada contoh
bisa dilihat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bilangan bulat. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan cacah. Nah, apa itu bilangan cacah? Jadi bilangan cacah ini adalah himpunan bilangan bulat yang nilainya tidak negatif. Jadi tidak ada nilai yang negatif di bilangan cacah ini. Contohnya seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Anggota bilangan ini juga didefinisikan sebagai himpunan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ditambah 0, ciri utama dari bilangan cacah adalah nilainya selalu positif dan memiliki angka 0. Nah, jadi bilangan cacah ini tidak memiliki nilai negatif dan dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, nah itu merupakan bilangan cacah. Ini hampir mirip tadi dengan bilangan asli. Kalau bilangan asli itu dari 1, sedangkan bilangan cacah ini dari 0. Nah, itu tadi. Dalam notasi matematika itu bilangan ini biasanya disimbolkan dengan huruf C, cacah. Hal ini dengan adanya simbol C ini digunakan untuk membedakannya dengan himpunan bilangan lain yang juga diberi huruf simbol spesifik. Nah, seperti contoh di sini bisa dilihat C bilangan cacah, N bilangan asli, Z bilangan bulat, dan Q bilangan rasional, R bilangan real. Nah, kan bilangan cacah tadi dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan operasi hitung, bagaimana operasi menghitung pada bilangan cacah. Pertama, penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan terdapat beberapa sifat yang biasa digunakan, yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan juga sifat identitas. Dimana sifat tertutup ini penjumlahan sesama bilangan cacah itu menghasilkan bilangan cacah. Komutatif itu pertukaran, asosiatif itu pengelompokan, identitas itu penjumlahan dengan 0 yang akan menghasilkan angka yang sama. Itu tadi penjumlahan. Sedangkan cara pengurangannya itu pada operasi pengurangan. Bilangan cacah ini tidak memiliki sifat komutatif dan asosiatif. Nah, jadi pengurangannya ini tadi tidak menggunakan pertukaran dan juga tidak menggunakan pengelompokan. Itu bilangan cacah nih. Nah, jadi jika angka di beban lebih besar, maka pengurangan sesama bilangan cacah itu tetap menghasilkan bilangan cacah. Jika angka di depan lebih kecil, pengurangan sesama bilangan cacah itu tidak menghasilkan bilangan yang sama karena hasilnya akan negatif. Contoh seperti misal angka beban bukan angka beban tapi angka di depan, seperti 9 dikurang dengan 6, maka hasilnya akan jadi 3. Nah, itu masih termasuk dalam bilangan cacah, termasuk dalam cara pengurangan bilangan cacah ini. Sedangkan kalau angka di depan lebih besar, maka itu hasilnya akan negatif dan itu tidak termasuk dalam bilangan cacah. Contoh seperti 6 dikurang 9 itu sama dengan minus 3. Nah, itu merupakan bukan bilangan dan bukan termasuk dalam pengurangan di bilangan cacah ini tadi. Selanjutnya perkalian. Pada operasi perkalian ini terdapat beberapa sifat, yaitu pertama sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan juga distributif. Nah, sifat tertutup ini sesama bilangan cacah menghasilkan bilangan cacah. Pertukaran juga bisa, pengelompokan, sifat distributif penyebaran. Nah, ini tadi sama seperti penjumlahan. Ada beberapa sifat. Selanjutnya pembagian. Nah, pembagian pada sistem bilangan cacah ini, pada operasi pembagian itu tidak memiliki sifat komutatif, asosiatif, dan distributif, di mana pembagian bilangan cacah dengan faktornya adalah menghasilkan bilangan cacah. Nah, jadi pembagian ini tadi tidak memiliki sifat pertukaran, tidak memiliki sifat pengelompokan, dan juga tidak memiliki sifat penyebaran. Nah, gitu. Nah, itu tadi pengertian singkat dari bilangan cacah. Nah, bagaimana siswa-siswa Bapak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah,
Jikalau sudah paham semua, mungkin kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya untuk membahas hal-hal yang lebih mendalam lagi tentang bilangan-bilangan bulat dan bilangan-bilangan cacah ini. Nah, baik, kita simpulkan pada pertemuan hari ini. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, bilangan bulat dan juga bilangan cacah itu merupakan satu bilangan yang saling berkaitan. Nah, yang mana bilangan cacah ini dimulai dari angka 0 dan juga tidak memiliki nilai negatif, sedangkan bilangan bulat itu mempunyai angka negatif. Nah, jadi yang membedakan bilangan bulat dengan bilangan cacah ini negatifnya tadi. Kalau ada angka negatifnya di ruler perhitungan, nah itu merupakan bilangan bulat. Sedangkan jika rulernya dimulai dari 0, maka itu termasuk dalam bilangan cacah. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan lain-lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.